Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kami akan membawakan materi mengenai kompensasi manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Iksan dengan NIM 220, dan rekan saya Al-Hikmi Bisolihin dengan NIM 212. Jadi, apa itu manajemen kompensasi? Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dengan cara meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Next slide. Ada suatu penelitian yang dilakukan atas insentif organisasi. Nah, yang pertama itu individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh suatu penghargaan pendapatan yang bersifat potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Yang kedua, adanya penghargaan pribadi yang bersifat relatif atau situasional. Jadi, suatu penghargaan bisa bersifat relatif atau situasional itu ketika suatu kejadian, dalam arti mungkin target penjualan atau prestasi apa. Yang ketiga, ada jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Yang keempat, individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Jadi, jika suatu kinerja individu-individu itu bagus atau baik, cenderung ke arah berprestasi, maka satu hal dasar yang memotivasi mereka itu salah satunya dari suatu insentif yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, adanya motivasi adalah titik paling lemah ketika seseorang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Yang keenam, insentif yang disediakan oleh anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerjasama dengan atasnya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Next slide. Di rencana insentif ini kita akan membahas mengenai dua rencana insentif yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai rencana insentif jangka panjang. Yang pertama itu ada total kantung bonus. Nah, jadi jumlah dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam satu tahun tertentu. Nah, itu disebut biasanya kantong bonus. Nah, rumus ini itu biasanya berkaitan dengan profitabilitas. Jadi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan atau mendapatkan laba secara keseluruhan di tahun berjalan. Misal contoh ya di tahun 2021. Nah, salah satu metode ini adalah untuk mendasarkan bonus tersebut pada suatu persentase dari laba per saham setelah tingkat laba per saham yang telah ditentukan sebelumnya dicapai. Nah, ini beberapa contoh menggunakan asumsi situasi. Jadi yang pertama bisa menggunakan estimasi tingkat profitabilitas yang memuaskan, itu mungkin di atas 50 juta dolar. Yang kedua, ada jumlah bonus yang diinginkan pada tingkat profitabilitas di atas 1 juta dolar, mungkin juga bisa. Yang ketiga, ada jumlah saham beredar sejumlah 10 juta dolar. Yang keempat, ada laba per saham minimum sebelum pembayaran bonus sebesar 2,5 dolar. Yang kelima, ada rumus bonus. Jadi 4% laba setelah dikurangi 2,5 dolar per saham. Next slide. Di sini juga kita akan membahas kompensasi ditunda. Jadi kompensasi ditunda itu adalah penundaan sejumlah bonus atau insentif yang diberikan perusahaan kepada eksekutif. Nah, biasanya kompensasi ditunda ini bersifat bisa 3 tahun, 5 tahun. Jadi di tahun berjalan, suatu eksekutif itu hanya akan menerima 1/3-nya kalau itu 3 tahun. Jika itu 5 tahun ya 1/5-nya. Nah, yang lainnya kemana? Nah, yang lainnya itu akan diperoleh di tahun terakhir. Jadi itu akan juga meningkatkan motivasi mereka. Mereka juga dapat memprediksi nanti berapa penghasilan yang akan diterima di tahun terakhir periode kompensasi ditunda itu diberikan. Next slide. Nah, di beberapa perusahaan periode penundaan itu biasanya 3 tahun. Nah, metode penundaan pembayaran ini menaruhkan beberapa keunggulan.
Nah, yang pertama, manajer itu dapat mengestimasikan atau mengkira-kira dengan akurasi yang cukup besar. Nah, pendapatan tunai eksekutif itu di tahun depan itu berapa? Nah, yang kedua, pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer karena dampak dari pergeseran musiman dalam laba akan diratakan dalam pembayaran tunai. Seorang manajer yang akan pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Nah, ini tidak hanya meningkatkan penghasilan pensiun, tetapi juga memberikan keuntungan pajak karena tarif pajak penghasilan setelah pensiun mungkin lebih rendah daripada tarif pajak selama masa kerja. Yang terakhir ada kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang mengenai insentif yang akan diberikan kepada eksekutif tersebut. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai rencana insentif jangka panjang. Nah, rencana insentif jangka panjang ini ada beberapa, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada opsi saham. Nah, opsi saham itu apa sih? Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada saat atau setelah tanggal tertentu di masa depan, tergantung tanggal pelaksanaannya. Nah, pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi, biasanya harga pasar sekarang atau 95% dari harga pasar sekarang. Begitu. Yang kedua ada saham phantom. Jadi saham phantom itu suatu rencana saham yang memberikan kepada manajer itu sejumlah saham untuk tujuan pembukuan baja. Nah, di akhir periode yang telah ditentukan itu biasanya katakanlah mungkin 5 tahun. Yang selanjutnya ada hak apresiasi saham. Jadi suatu hak untuk menerima pembayaran sejumlah uang tunai berdasarkan tingkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Nah, hak apresiasi saham dan phantom ini juga merupakan jenis bonus tunai yang ditunda di masa di mana jumlah bonus merupakan itu fungsi dari harga pasar dari saham perusahaan itu sendiri. Nah, kedua rencana tersebut juga memiliki keunggulan dari opsi saham. Yang keempat itu ada saham kinerja. Jadi suatu rencana saham kinerja itu memberikan sejumlah saham tertentu ke seseorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu itu telah dipenuhi. Nah, biasanya cita-cita adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3-5 tahun. Nah, oleh karena itu rencana ini tidak dipengaruhi oleh harga saham. Dan kelima yang terakhir itu ada unit kinerja. Jadi dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah dicapai. Nah, rencana ini dengan demikian dapat menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Dan rencana ini terutama berguna untuk perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali saham yang diperdagangkan secara publik atau IPO. Dan target jangka panjang juga harus ditetapkan secara hati-hati agar rencana ini juga dapat berhasil. Seperti itu, teman-teman. Oke, next slide. Di sini juga ada insentif pejabat korporat. Jadi setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak juga untuk menerima suatu bonus untuk suatu kinerja atau prestasi yang baik. Next, teman-teman. Di sini ada kompensasi CEO. Jadi kompensasi CEO ini biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris. Nah, setelah si CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Nah, sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di 1 tahun itu sangatlah jelas, dan persentase ini dalam kondisi umum bisa saja komite tersebut mungkin hanya menerapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO tersebut gitu. Next. Nah, masih bicara mengenai insentif jangka panjang. Yang pertama ada insentif manajer unit bisnis. Jadi ada beraneka ragam opsi yang nanti saya akan coba sebutkan untuk paket kompensasi insentif bagi unit bisnis. Jenis insentif sendiri itu beberapa insentif juga dapat bersifat keuangan. Nah, sementara lainnya bisa dapat bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus tunjangan, dan fasilitas lain. Oke, next kita langsung ke contoh. Jadi ini ada opsi desain kompensasi. Yang pertama ada mungkin penghargaan keuangan seperti kenaikan gaji, jenjang gaji, ada juga bonus atau manfaat, fasilitas, mobil, handphone, terus
pakai internet dan yang lain. Nah, psikologis itu apa ya? Menunjang psikologis seseorang, kemungkinan promosi orang menjadi merasa lebih senang, dan peningkatan tanggung jawab, diberikan wewenang, peningkatan otonomi, diberikan wewenang untuk mengatur divisinya, kondisi geografis yang baik, dan sebuah pengakuan. Itu juga termasuk dalam penghargaan psikologis dan sosial. Nah, ukuran bonus itu relatif terhadap gaji, ada batas atas dan ada batas bawah. Artinya ada sejumlah ukuran yang mengatur batas atas suatu bonus terhadap gaji dan ada juga batas bawah terhadap gaji. Yang selanjutnya, bonus itu didasarkan pada satu, yang pertama adalah laba unit bisnis, yang kedua bisa juga mendasarkan laba perusahaan atau bisa juga digabungkan. Nah, untuk kriteria kinerja itu yang pertama bisa kita lihat mengenai kriteria keuangan. Bagaimana yang pertama margin kontribusi, laba unit bisnis langsung, yang ketiga laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, profit before tax, laba sebelum pajak, net profit, laba bersih, tingkat pengembangan atas investasi, ROI atau nilai tambah ekonomi, EVA, dan yang kedua itu kita berbicara pada waktu. Nah, kinerja keuangan itu biasanya diukur dengan kinerja keuangan multi tahun. Nah, untuk bobot relatif itu ya yang diberikan kepada kriteria keuangan dan non-keuangan. Nah, tolak ukur perbandingan, ada anggaran laba, bagaimana kinerja masa lalunya, bagaimana kinerja pesaing. Nah, dan yang selanjutnya ada pendekatan penentuan bonus, itu bisa berdasarkan rumus. Misal suatu perusahaan sudah memiliki rumus atau aturan mengenai bonus. Yang kedua ada subjektif. Bisa saja subjek ketika mungkin di suatu periode prestasi sangat baik dan itu dianggap suatu kejadian yang luar biasa, mungkin saja perusahaan akan memberikan bonus yang bersifat subjektif atau tidak ada rumus yang mengatur hal tersebut. Yang ketiga tentunya ada gabungan dari keduanya, bisa dihitung secara rumus atau juga dihitung secara subjektif. Untuk pembayarannya tadi sudah saya jelaskan juga, ada tunai, saham, opsi saham, saham phantom, dan saham kinerja. Oke, next. Untuk ukuran bonus sendiri relatif terhadap gaji. Nah, ada dua paham pemikiran mengenai cara tersebut untuk membalukan penghargaan terhadap gaji. Nah, kita bicara gaji dan tunjangan. Nah, dengan penghargaan variabel atau bonus insentif dalam total compensation manager, paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Nah, perusahaan yang menganut paham ini menekankan pada gaji dan bukan pada bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Biasanya sistem pembayaran tetap itu pekerjaannya itu dilakukan secara ulang, terus-menerus. Jadi dari mulai A sampai Z, A sampai Z. Jarang seperti marketing itu menggunakan sistem gaji bulan tetap, karena harus ada bonus atau insentif, ada suatu penghargaan untuk mereka yang berhasil menjual sesuai target perusahaan. Oke, next. Nah, ini pendekatan penentuan bonus. Jadi penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat. Mungkin seperti persentase, laba operasi unit bisnis, atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut. Atau bisa juga dengan gabungan antara keduanya. Nah, teori agensi juga ini mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Nah, teori ini berusaha untuk memberikan faktor-faktor utamanya sebaik dan juga sebaiknya dipertimbangkan dalam menjalankan kontrak insentif. Suatu kontrak insentif sebagaimana yang digunakan dalam teori agensi adalah sama dengan pengaturan kompensasi insentif yang didiskusikan dalam bab ini. Nah, teori agensi berusaha untuk menyatakan hubungan-hubungan ini dalam model sistematif. Seperti itu. Next. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan di WA Group. Dan jangan lupa absen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera.